Perkenalkan, nama saya Ahmad Prihari Hadi Gaib, kelas A121, Fakultas Hukum, NIM 21742011057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kriminalistik yang berjudul Orientasi Kriminalistik pada Potret Nyata Pelacuran Rumahan di Subang. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai konsekuensi dan konsistensi terwujudnya supremasi hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Pelacuran atau biasa disebut perbuatan melacurkan diri dari seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan mengelilingi kota sepanjang hari sambil mencari laki-laki untuk melampiaskan nafsu birahi, sambil mengharapkan imbalan uang atau jasa lainnya, dan atau mengadakan relasi seks yang tidak beradab, dalam kurung menjual diri atau kehormatannya demi untuk memperoleh uang yang banyak, adalah suatu sifat perbuatan yang tidak bersusila dan atau suatu perbuatan tercela atau terkutuk yang melanggar kesusilaan, kesopanan, dan norma agama serta adat kebiasaan. Kriminalistik selaku ilmu penyidikan kejahatan dapat membuktikan bahwa pelacuran adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Tetapi ternyata sampai saat ini tidak ada seorang pelacur yang dihukum karena melacurkan dirinya, di mana hukuman atau pemindanaan terhadap pelacur tersebut dalam kurung wanita tunasusila didasarkan pada KUHP buku kedua bab ke-14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Fokus atau koridor pembahasan. Fokus pembahasan pada kali ini adalah membahas tentang potret nyata pelacuran rumahan di Subang. Bab 2, isi atau bahasan. Pengertian kriminalistik. Mengulas tentang kriminalistik mengingat kita kepada bacaan-bacaan mengenai kriminalitas yang tersebar di sana sini, baik melalui majalah-majalah, surat-surat kabar, dan atau melalui siaran televisi, di mana tindakan-tindakan yang bersifat kriminalitas seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, korupsi, penyelundupan narkotika, dan lain sebagainya. HAR.SH sebagai berikut. Kriminalistik ilmu ini mempelajari bagaimana mencari dan mengumpulkan data atau bukti guna mencari tahu benarkah telah sudah dilakukan perbuatan pidana dan siapa yang melakukan itu. Dr. Drs. Rusli Z. Anasution, SHMM. Kriminalistik adalah suatu pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis yang membuat terangnya suatu perkara dengan menggunakan ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan jenis tindak pidana yang terjadi. Pengertian pelacur. Pelacur berasal dari bahasa Latin yaitu prostituus atau prostaure yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Potret nyata pelacuran rumah di Subang. Ketika ada melintas jalur Pantura dari Jalan Cikampek, Cirebon atau Karawang, Indramayu, Jawa Barat, perhatikan di antara warung-warung makan, remang, dan kafe. Biasanya tiap malam Anda akan menemui warung-warung makan yang ramai dengan wanita-wanita berpenampilan seksi dengan make up yang mencolok. Pelacuran dalam orientasi kriminalistik. Kalau ada bagian sebelumnya, bab ini telah dengan tegasnya menyebutkan bahwa pelacuran melanggar norma kesusilaan, maka kini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pelacur tergolong pada salah satu ketentuan yang diatur dalam buku 2 bab 14 KUHP yang berada di bawah judul kejahatan terhadap kesusilaan.
Untuk menjawab pertanyaan ini, dirasa sangat perlu untuk mengutip apa yang diketengahkan oleh Profesor Dr. Wirjono Prajokoro SH yang menulis sebagai berikut. Persundalan. Tindak pidana mengenai ini termuat dalam pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum 1 tahun 4 bulan atau dengan Rp15.000. Bertolak dari pandangan di atas ini, maka sebaliknya penulis akan mengutip bunyi rumusan ketentuan pasal 296 KUHP. Pasal 296 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana dengan paling banyak Rp15.000. Selanjutnya penulis akan membahas unsur-unsur pasal 296 KUHP yang menurut Profesor Dr. Wirjono Prajokoro SH adalah tindakan pidana persundalan. Adapun unsur-unsur pasal 296 KUHP yakni 1. Unsur pertama, barang siapa. Sebutan barang siapa dalam pasal dimaksud di atas dalam arti sehari-hari meliputi arti kata siapa saja, siapapun, atau tak seorang pun. Jadi yang dimaksud dengan sebutan barang siapa dalam pasal 296 KUHP adalah menunjuk pada subjek atau oknum yang dilarang dan diancam dengan hukuman menurut pasal dimaksud. 2. Unsur kedua. Dengan sengaja. Kata sengaja dalam ilmu hukum pidana mempunyai arti yang sedikit lebih luas daripada arti kata tersebut dalam pemakaian kita sehari-hari. Apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memanglah dikehendakinya, memanglah menjadi tujuannya, maka sesuai dengan arti kata sengaja dalam penggunaan bahasa sehari-hari haruslah dianggap dengan sengaja menerbitkan akibat itu. Apabila orang dengan perbuatannya telah menimbulkan suatu akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendakinya, namun sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengerti ia bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya tadi, maka sesuailah pula dengan arti kata sengaja dalam penggunaan sehari-hari. Bab 3 penutup. Simpulan. Pelacur disebut melanggar norma kesusilaan sebab perbuatan melacurkan diri dari para pelacur kepada banyak laki-laki, yakni melingkuti sepanjang malam sambil mencari laki-laki untuk melampiaskan nafsu birahi atau seksual, sambil mengharapkan imbalan uang atau jasa lainnya, dan atau mengadakan relasi seks yang beradab, menjual diri kehormatannya demi untuk memperoleh uang yang banyak. Saran kepada pihak berwajib dalam hubungannya dengan menanggulangi operasionalnya para wanita tunasusila. Diharapkan tidak saja hanya didaftar untuk dilokalisir pada suatu tempat tertentu guna pemeriksaan kesehatannya saja, tetapi juga perlu diadakan pembinaan sehubungan dengan pendidikan di bidang keagamaan. Apabila ditemukan anak gadis atau remaja yang baru terjun ke dunia pelacur, diharapkan agar supaya para pihak berwajib segera mengembalikannya kepada kedua orang tuanya dan atau memasukkannya ke dalam lembaga pendidikan keterampilan yang telah disediakan pemerintah. Terima kasih telah menonton video singkat dari saya, dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Hukum. Terima kasih.